warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri yang saya hormati, Bapak Ibu, seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang terhormat, saudara-saudara bangsa dan tanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sudah semakin dekat. Sekarang ini saatnya rakyat perlu segera mengetahui siapa pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, agar rakyat mempunyai kesempatan yang memadai untuk menilai dan menentukan pilihannya. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar kita. Tetapi pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia yang harus terus dilanjutkan dari waktu ke waktu. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Ideologi negara, Pancasila, persatuan dan kesatuan nasional, serta toleransi dan kebersamaan harus menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, pembangunan yang Indonesia sentris harus menjadi semangat program pembangunan nasional. Hai sahabat Kompas.com, siapa sih yang gak kenal Ganjar Pranowo? Ya, dia adalah politisi yang berasal dari Partai PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tentu, sebelum berada di posisinya sekarang, Ganjar telah melalui banyak hal. Ganjar Pranowo lahir pada 28 Oktober 1968 dari keluarga sederhana di Karanganyar, dari ayah yang bernama Sungkowo Pamuji dan ibu Sri Suparni. Semasa remajanya, Ganjar memang tergolong aktif semenjak berada di bangku sekolah. Seperti contohnya saat SMA, ia aktif dalam kegiatan kepramukaan hingga merintis klub Berik sebagai wadah penyambung tali persaudaraan dan sarana untuk berkreasi. Sebagai sosok yang aktif berorganisasi, Ganjar pun semakin menunjukkan ketertarikannya pada dunia politik. Ia sempat mengikuti gerakan Demokrat Kampus, aktif mengikuti gerakan menentang rezim otoriter Orde Baru, hingga memprotes kebijakan Rektor UGM periode 1986 sampai 1990. Selepas kuliah, Ganjar sebenarnya sempat bekerja sebagai konsultan HRD PT Prakarsa. Namun panggilan jiwanya akan politik membuat dirinya masuk ke PDIP hingga mengikuti kontestasi pemilihan anggota DPR. Sejak saat itulah, karir politik Ganjar terbilang moncer.
ia akhirnya dapat menduduki kursi anggota DPR hingga Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Ngomong-ngomong soal Ganjar sebagai seorang gubernur, kalian ngerasa nggak sih kalau gaya kepemimpinannya mirip Presiden Jokowi di masa lalu? Ya, hal ini terlihat dari sejumlah pendekatan kepada masyarakat yang ia gunakan. Contohnya saja, ketika Ganjar mempromosikan berbagai produk UMKM dengan mengenakan kaos oblong bertuliskan sejumlah pesan. Kata Ganjar sih, hal ini lebih menarik daripada sekadar berpidato di atas panggung. Oh ya, maksudnya pesan. Oke, Maksud pesan saya ya. sebenarnya pesan, karena diplomasi kaos oblong itu menurut saya paling menarik. Oke. Bisa dipakai, bisa gaul, menolak mati digigit nyamuk, Nah. itu pesan. Iya kan? Harus sehat. Harus sehat. Jadi Oke. kalau kita pakai pesan pidato di panggung, Podium. ada mic-nya, pakai baju batik, lengan panjang, pakai pomade, atau kalau nggak pakai peci, pembukaan pidatonya banyak yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur. Yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, sampai semua yang dengerin udah gini gitu kan. Iya. Pasti nggak menarik. Selain itu, kebiasaan Ganjar belusukan ke sejumlah tempat juga mengingatkan kita dengan Jokowi. Pasalnya metode belusukan itu terbukti berhasil dipakai Jokowi dalam 2 kali masa kampanye di Pilpres. Meski sejumlah pendekatan telah ia lakukan, tak dipungkiri perjalanan politik Ganjar kini berada di tangan Ketua Umum partai yang menaunginya, Megawati Soekarno Putri. Dari keputusan Megawati lah, nasib Ganjar yang belakangan makin santer digadang-gadang sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 akan ditentukan. Atau kemungkinan lainnya, PDIP lebih memilih Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani. Hal itu tak mengherankan, sebab sosok Puan telah mendapat dukungan akar rumput dari PDIP, sementara Ganjar terkesan dipinggirkan oleh partainya sendiri. Tapi di sisi lain, PDIP juga tak bisa mengabaikan faktor elektabilitas. Pasalnya, sebagian besar survei menyebutkan elektabilitas Ganjar lebih tinggi dari Puan. Bahkan menurut hasil survei Litbang Kompas pada 24 September hingga 7 Oktober 2022, pada 1.200 responden di seluruh provinsi, sosok Ganjar Pranowo mampu menggeser elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di urutan pertama. Itu dia profil Ganjar Pranowo, sosok capres potensial yang memiliki gaya mirip Presiden Jokowi. Sekian video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu